Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang teori institusional dan new institusional. Jadi pada dasarnya untuk mempermudah manusia itu hidup harus mengikuti suatu lembaga atau institusi tertentu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara mudah. Karena di situ nanti di dalam institusi tersebut banyak hal yang bisa dikontribusikan dan bisa saling membantu, bergotong royong, bekerja sama. Kemudian banyak juga aturan-aturan atau manajemen yang dilaksanakan sehingga manusia itu bisa lebih mudah di dalam mencapai tujuan hidupnya. Institusi dikonstruksi oleh individu berkomitmen dalam perubahan dan membentuk perubahan lingkungan. Jadi sebenarnya kelembagaan ini dibuat oleh manusia, oleh kelompok ya, untuk yang memiliki komitmen dalam perubahan untuk membentuk perubahan lingkungan. Tentunya perubahan lingkungan ini mengarah yang lebih baik. Di mana dalam teori institusi ini juga banyak menggunakan rasional choice institusional atau teori rasional, karena mereka untuk bergabung dalam organisasi atau institusi tentu ada rasionalitas yang mereka ingin capai, apakah itu rasionalitas ekonomi, rasionalitas nilai, atau rasionalitas lainnya. Institusional ya, tidak secara formal atau teori utama reformasi kelembagaan ya. Tidak saja kita bisa melihat bahwa kelembagaan itu bersifat formal, tetapi juga yang sering membuat orang tertarik atau berminat masuk dalam institusi lembaga itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat informal. Kedekatan dengan antar kelompok, solidaritas antar kelompok ya, kemudian fanatisme terhadap suatu kelompok, simbol-simbol tertentu dan seterusnya. Meskipun nanti institusi tersebut belum dipublikasikan secara formal. Jadi misalnya suku duku, kelompok suku duku yang sudah mengakar ya, mendarah daging pada kelompok masyarakat, meskipun belum diakui secara formal, tetap dia akan memperkuat dirinya. Jadi tidak saja persoalan formal, termasuk juga persoalan informal yang banyak menginspirasi seseorang untuk masuk sebuah institusi. Ide dasarnya adalah tentang keyakinan dan konteks paradigma budaya dan pengetahuan. Jadi sebenarnya bukan formalitas ya, atau masang merek dari suatu institusi, tetapi sebenarnya ada keyakinan di situ, ada solidaritas di situ, ada senasib sepenanggungan di situ. Kemudian ada budaya yang memperkuat kondisi daripada orang yang masuk di situ. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan dukungan pemerintah dan jajarannya, sementara institusionalisme termasuk gagasan inti tentang kinerja, hasil dan sesuai dengan tuntutan kelembagaan. Nah sekarang ke depan ini institusi ini semakin kuat ketika sudah diakui oleh pemerintah dan jajarannya. Nanti tergantung institusi yang kita buat itu apakah berbau ekonomi, maka jajaran pemerintah yang terkait dengan ekonomi yang akan mendaftarnya atau memformalkannya. Kalau sosial budaya, maka dia akan berkaitan dengan pariwisata atau dinas kebudayaan dan seterusnya. Sehingga nanti semakin hari atau semakin ke depan, institusi tersebut tidak saja memiliki jiwa ataupun yang bersifat informal yang mengikat para orang-orang yang tergabung dalam institusi, tetapi juga diarahkan bagaimana supaya bisa mempercepat tujuan dari institusi tersebut untuk mencapai tujuannya, maka dia harus didaftar oleh pemerintah, bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah maupun fasilitas-fasilitas lain di bidang pendidikan, pelatihan, dan seterusnya, sehingga
institusi yang awalnya bersifat tradisional itu seperti desa adat dan subak itu menjadi lebih kuat karena dia sudah bisa menerapkan ilmu dan teknologi, kemudian ada intervensi ataupun intervensi program-program yang diberikan oleh pemerintah sehingga menjadi lebih kuat daripada institusi informal tersebut. Kemudian institusionalisme sebagian besar bekerja pada pemikiran kunci. Yang pertama adalah institusi bekerja pada bentuk formal yang menggunakan aturan, peran, dan identitas. Jadi malah sekarang yang banyak ini terbentuk institusi-institusi baru terkait dengan misalnya ada bantuan pemerintah, ya, kemudian juga adanya kepentingan-kepentingan tertentu untuk melindungi lingkungan, melindungi pariwisata desa, ya, kemudian melindungi adat istiadat desa. Terbentuklah institusi-institusi formal, apakah itu diakui atau belum oleh pemerintah, yang jelas mereka sudah memasang baliho, memasang merek dan seterusnya. Sehingga mereka juga kadang-kadang membuat aturan yang sembarangan. Sebenarnya institusi itu ketika membuat aturan dia hanya bisa mengikat anggotanya sendiri, tidak bisa mengikat orang lain. Misalnya kalau desa adat, ya, desa adat bisa menerapkan secara 100% hanya pada anggotanya yang masih meyakini keberadaan desa adat. Nanti di situ ada penerapan misalnya tidak diberikan pelayanan keagamaan, adat istiadat, dan seterusnya. Tetapi sekarang ini banyak masyarakat yang sudah melampaui dari batas-batas itu. Jadi dia rela untuk keluar dari desa adat, ya, namun dia tidak mendapatkan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh adat tersebut. Jadi misalnya kalau dia kematian, dia nanti akan dikubur di pemakaman umum dan seterusnya. Demikian juga subak, ya. Subak hanya akan diikuti aturannya apabila mampu mengikat seluruh kelompoknya dan kelompok itu merasa mendapatkan jaminan tentang kebutuhannya. Misalnya air, ya. Kemudian juga pembagian airnya merata sesuai dengan aturan. Tetapi ketika subak tidak mampu mengendalikan proses-proses itu, ya, misalnya jalan subak sudah ditutup oleh kaplingan-kaplingan, itu tidak bisa diselesaikan, pencurian-pencurian air tidak bisa diselesaikan. Akhirnya anggota subak itu bisa berlaku sendiri-sendiri, ya, hingga dia tidak bisa lagi mengikuti aturan-aturan. Karena mereka ketika masuk di situ sudah tidak mendapatkan pengayoman dari institusi tersebut, ya. Kemudian ada juga institusi-institusi baru yang muncul seperti Jamur ketika misalnya terkait dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, ini juga perlu dimaknai bahwa institusi itu sebenarnya bukan sifatnya formalitas, ya, yang baru terbentuk, ya, lalu kemudian setelah mendapatkan sesuatu lalu bubar dengan sendirinya. Tidak, sebenarnya institusionalisme ini adalah yang terjadi informalnya dulu. Jadi ada kelompok-kelompok yang semakin hari semakin kuat pengikatannya terhadap kelompok lain, merasa senasib sepenanggungan, sehingga perlu rasanya dikukuhkan menjadi institusi secara formal. Nah, kemudian yang kedua, institusi based on institutional struktur role, community, dan common goods, focus, and order. Jadi, sebenarnya institusi berlandaskan pada institusionalisme. Jadi seperti tadi, tidak saja formal tetapi juga informal. Kemudian memiliki struktur peranan. Jadi dia memiliki peran dan fungsi bagi anggotanya. Jadi memiliki tujuan organisasi, dapat menggerakkan anggotanya, dipercaya oleh anggotanya bahwa dengan bergabung di institusi tersebut, maka seluruh kebutuhannya akan dicapai dengan mudah. Dengan bergabung di institusi tersebut,
maka segala persoalan-persoalannya yang dihadapi akan bisa diselesaikan melalui community and common goods. Jadi bagaimana dia mengusahakan kebaikan-kebaikan bersama, ya, atau kebutuhan-kebutuhan bersama tentang berbagai persoalan seperti nilai, budaya, cara kerja, kemudian cara menyelesaikan kepentingan bersama, ya, kekeluargaan dan seterusnya. Kemudian fokus on order. Jadi institusi tersebut bisa menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang dimintakan maupun tidak dimintakan oleh anggotanya. Jadi misalnya kalau tadi saya contohkan, ketika misalnya kaplingan-kaplingan itu sudah menutup jalan subak yang berada di sekitar aliran sungai, di sekitar aliran irigasi, gitu. Diminta maupun tidak diminta, institusi itu bergerak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu tadi. Ya, diminta ataupun tidak diminta, maka persoalan-persoalan ketidakdapatan air di subak itu harus diselesaikan oleh institusi tersebut. Nah, lanjutnya sekumpulan kriteria institusionalisasi. Menurut Samuel Huntington, ya, mengapa institusi dikembangkan? Misalnya lembaga sosial, politik, ekonomi yang lebih kompleks, lebih besar, kinerjanya yang tinggi, dan penggunaan sumber daya yang maksimal. Nah, apa sebabnya dia harus dikembangkan institusi ini? Ya. Pertama, persoalan yang dihadapi oleh manusia atau orang atau kelompok itu bersifat kompleks, baik sosial, politik, ekonomi. Ya. Termasuk juga budaya, seni, idealisme, ideologi. Kemudian dipercayakan untuk bisa menyelesaikan sesuatu atau permasalahan yang lebih besar, cakupannya lebih luas, ya. Bisa meningkatkan kinerja, ya. Bisa memanfaatkan sumber daya dan potensi-potensi yang ada secara maksimal. Bisa merespon tantangan ekonomi, politik, ya, termasuk juga revisi kebijakan. Nah, itu sebabnya institusionalisme ini atau institusi ini harus dikembangkan sehingga bisa mencakup luasan yang lebih menjanjikan dan bisa menyelesaikan permasalahan yang bersifat kompleks. Teori institusionalisme ini merupakan sebuah teori yang berangkat dari konsep-konsep sosiologi yang dapat menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan manusia. Sebuah studi tentang sistem sosial yang membatasi penggunaan dan pertukaran sumber daya langka serta upaya untuk menjelaskan munculnya berbagai bentuk peraturan institusional yang masing-masing mengandung konsekuensi. Jadi sebenarnya teori institusionalisme ini adalah berkaitan dengan bagaimana beberapa orang manusia itu membentuk organisasi. Ya. Bagaimana dia harus membentuk organisasi seperti tadi adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar. Dia juga melihat kenapa institusionalisme ini harus dibuat. Karena sumber daya yang ada di alam semesta ini semakin hari semakin terbatas. Maka perlu dilakukan upaya bersama untuk bisa menikmati bersama. Jadi tidak nanti hanya dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan fisik, kekuatan politik, kekuatan uang. Tapi nanti dengan institusi, misalnya desa adat, di situ tercampur. Mereka bergabung antara si kaya dengan si miskin dan seterusnya. Dengan subak, pemilik tanah yang banyak dengan pemilik tanah yang sedikit, akan terkena dampak peraturan yang mereka buat sendiri. Ya, sehingga nanti mereka merasakan
dengan adanya institusi ini merasa terayomi segala kebutuhannya. Tidak nanti hanya dimiliki oleh pemilik tanah yang banyak, air dikuasai dan seterusnya. Ya. Kemudian juga bagaimana pembagian secara merata diatur melalui peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Ya, untuk memastikan bahwa institusi ini berjalan secara baik, ya. Jadi itu menurut Samuel Huntington. Kemudian kita lanjutkan bagaimana pendapat Maggiu dan Powell. Maggiu dan Powell ini berargumen bahwa teori institusional mengkritik teori ekonomi dan kontingensi yang sangat rasional, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi organisasi dengan ukuran efisiensi. Ya. Jadi sebenarnya teori institusional ini untuk menolak teori ekonomi, bahwa orang hidup itu harus efisien dan seterusnya. Ya, rasional yang mereka gunakan adalah ekonomi. Ya. Bagaimana kalau menilai hubungan antara keluarga, keakraban dengan anak, keakraban dengan tetangga dan seterusnya? Kalau kita perhitungkan secara teori ekonomi, tentu akan terjadi pemborosan-pemborosan di situ. Misalnya, kenapa kita harus membuat rumah dikerjakan bersama-sama, kemudian membuat syukuran, ya, membuat syukuran anak, kelahiran anak. Itu kan sesuatu proses kalau dihitung secara ekonomi tidak efisien. Apalagi di Bali. Ya, nanti adat istiadatnya dari lahir sampai meninggal itu banyak sekali yang harus dilakukan. Yang sebenarnya adalah secara institusional mensyaratkan pada setiap insan yang beradat istiadat di Bali itu harus memahami setiap upacara itu untuk bisa menghadirkan keluarga, memperkuat hubungan saudara, meningkatkan kapasitas kemampuan saling membantu, bekerja sama, ya. Kemudian juga saling memiliki dan saling merasakan bagaimana susahnya, bagaimana juga nanti kalau dalam keadaan sejahtera bersama-sama merasakan kesejahteraannya. Makanya di situ nanti setiap upacara itu melibatkan orang banyak, ya, mengundang orang, ya. Kemudian ada istilahnya syukuran setelah menyelesaikan rumah, ya. Jadi itu kalau itu dihitung secara ekonomi itu sebenarnya banyak hal yang tidak efisien di situ, ya. Tetapi kalau kita lihat dari maknanya, semakin sering kita melakukan kegiatan adat istiadat, keakraban sosial kemasyarakatan di masyarakat itu semakin kuat. Nah, itu sebenarnya tujuannya secara ilmiah, ya. Semakin kuat, hubungan kekeluargaan semakin kuat, ya. Bertetangga semakin kuat, bermasyarakat semakin kuat. Nah, ini persoalan kenapa teori institusional ini perlu dikembangkan di dalam administrasi publik. Jadi bagaimana nanti masyarakat yang membayar pajak tidak merasa rugi? Karena mereka sudah diikat dengan teori ini. Ya. Jadi dengan membayar pajak, dia menjalankan kewajibannya, pemerintah bisa melakukan pembangunan nasional, rasa memiliki semakin tinggi. Bukan karena terasa terpaksa, ya, tidak efisien dan seterusnya. Jadi secara tidak saja berkaitan secara formal, tetapi juga yang penting adalah vibrasi-vibrasi dari tindakan administrasi publik itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Rasa memiliki semakin tinggi, ya. Kemudian partisipasinya semakin kuat, kontribusinya terhadap negara semakin kuat. Itulah yang ingin dibentuk melalui teori institusional. Teori itu mengabaikan kekuatan di luar organisasi dan non-rasional. Nah, ini yang dikaji tentang teori ekonomi. Negara, norma-norma sosial, tradisi, konvensi yang membentuk organisasi tersebut, ya. Jadi kalau kita pikir-pikir masuk misalnya
organisasi desa adat, subak, itu banyak kegiatan-kegiatan spiritualnya dibandingkan dengan kegiatan ekonominya. Ya. Misalnya kegiatan ekonomi seperti LPD, kalau di subak ya menanam padi dan seterusnya. Ya. Tetapi ya perlu dilihat proses-proses norma sosial, tradisi ya, itu sebenarnya adalah untuk memperkuat kohesivitas dari mereka, untuk saling memahami ya, saling sukarela untuk tidak mencuri air, dengan sukarela untuk saling mengawasi sawah teman-temannya, jangan sampai airnya meluber kemana-mana ya, padahal sawahnya tidak terkena air. Jadi saling melihat di situ, saling mendukung di situ. Ya, kalau ada yang mencuri, kita menegur meskipun bukan sawah kita dicuri airnya. Ditegur secara sopan. Inilah teori institusional. Nah, kemudian bagaimana pendapatnya Meyer dan Brian Owens? Menulis banyaknya posisi kebijakan dan program serta prosedur organisasi modern dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, pengetahuan sah melalui sistem pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan. Jadi menurut pandangan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa perilaku organisasi atau keputusan yang diambil oleh organisasi akan dipengaruhi oleh institusi yang ada di luar organisasi. Jadi pemahaman masyarakat modern itu semata-mata yang berpengaruh adalah opini publik, pengetahuan, pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan. Padahal masyarakat yang terbentuk sekarang ini tidak semata-mata berkaitan dengan prestise sosial, berkaitan dengan hasil pendidikan. Ya. Tetapi mereka terbentuk wataknya, kelompoknya solid dan seterusnya. Sebenarnya mereka sudah memiliki institusi kuat yang membentengi mereka, membina mereka sejak awal, sejak mereka lahir di satu kelompok masyarakat. Nah, ini harus dipahami. Sehingga sebenarnya kalau mereka sangat mudah dipengaruhi oleh kelompok luar, berarti institusi mereka sejak mereka lahir itu sangat lemah atau tidak memiliki ideologi atau nilai yang bisa memfiltrasi pengaruh-pengaruh dari luar ini. Organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan tekanan dari luar untuk mempertahankan eksistensinya. Jadi kalau misalnya dia sudah memiliki kapasitas yang demikian rupa kuatnya, apalagi hasilnya baik, maka pengaruh-pengaruh dari luar itu hanya bersifat memperkuat dan menambah, tidak merubah struktur yang mereka sudah miliki. Misalnya pendidikan menambah, memperkuat struktur masyarakat, ya. Pengaruh dari luar, teknologi dan seterusnya memperkuat kondisi desa adat dan subak kita, ya. Karena kita sudah memiliki ornamen-ornamen atau ideologi-ideologi atau pandangan-pandangan yang sudah ditanamkan sejak kita mengikuti proses dari institusi-institusi yang ada. Ya. Kemudian bagaimana pendapatnya Scott? Scott mengatakan bahwa institusi berada pada lingkup struktur sosial, memiliki elemen-elemen simbolis, aktivitas-aktivitas sosial, dan sumber daya material. Keberadaan institusi diperlukan sebagai seperangkat proses yang dicirikan dengan elemen-elemen regulatif, normatif, dan kultural kognitif yang syarat dengan perubahan. Jadi tidak bersifat kaku. Dia di sini adalah memiliki dinamika yang sangat leluasa atau fleksibel. Meskipun unsur-unsur utama dari institusi adalah rule, norm, dan culture benefits, konsep institusi juga menyangkut asosiasi perilaku dan sumber daya material. Jadi meskipun dibangun misalnya di desa adat atau subak itu ada aturan-aturan, norma-norma, kemudian kemanfaatan budaya dan seterusnya, tetap saja mereka merupakan asosiasi perilaku atau sekumpulan perilaku-perilaku yang dipilih yang sudah mewarnai menjadi nilai baik di dalam masyarakat. Sehingga turun-temurun mereka melakukan adat istiadat yang
diyakini mereka dengan ikut kegiatan-kegiatan adat istiadat ini, perilakunya tetap baik, kohesinya semakin kuat, gotong royongnya semakin kuat, ya. Jadi tidak hanya pada saat adat istiadat itu dilakukan. Jadi semakin sering melakukan kegiatan adat, maka plus dalam perilaku sehari-hari juga mereka mementingkan kebersamaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi dari awalnya dari adat istiadat, institusi adat istiadat berkembang dalam melakukan kegiatan ekonomi bersama-sama, politik, nasib sepenanggungan, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya institusi ini mengarah bagaimana masyarakat itu terbentuk, membuat kapasitas mereka semakin kuat, dan memiliki nilai-nilai yang dibanggakan bagi mereka. Dengan demikian, pengertian institusi ditentukan oleh batasan legal, prosedural, moral, dan culture yang memiliki legitimasi. Kenapa saya bilang memiliki legitimasi? Karena nilai-nilai yang ditanamkan sebagai contoh desa adat itu sudah diakui oleh masyarakat, tidak berani meninggalkan sedetik pun bagi penganutnya. Merasa nyaman untuk tinggal di situ. Meskipun sekarang ini banyak misalnya kebutuhan-kebutuhan modern yang banyak bertentangan dengan adat istiadat yang berkembang. Tapi mereka meyakini dengan melaksanakan itu merasa nyaman. Kalau tidak merasakan, malah sebaliknya merasa susah, ketakutan, dan seterusnya. Nah, inilah yang barangkali cara berpikir demikian sudah menjadi institusional dalam diri masyarakat itu sendiri. Tidak hanya menyangkut properti dan social order, tetapi juga sebagai proses institusionalisasi maupun deinstitusionalisasi. Jadi sebenarnya institusi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, tetapi bagaimana memahami nilai, menanamkan nilai, mensosialisasi atau mereka ulang nilai-nilai yang mereka anut secara turun-temurun dan terbukti menurut mereka baik. Nah, inilah yang dipahamkan oleh Scott. Nah, kita lihat sekarang sejarah teori institusional. Pendekatan ekonomi kelembagaan pada awalnya menggunakan asumsi-asumsi rasionalitas klasik dengan asumsi-asumsi ekonomi untuk mewujudkan eksistensi organisasi dan institusi. Jadi sebenarnya di awal memang melakukan teori institusional ini dirumuskan melalui asumsi-asumsi ekonomi, ya. Meskipun tadi mengkritik teori ekonomi, ya. Williamson telah mengembangkan pendekatan transactional cost dan analisis dalam organisasi. Jadi cost analysis transaksional, transaction, ya, dalam organisasi. Kenapa orang berani mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk melakukan sebuah kegiatan atau intervensi atau melakukan adat istiadat, ya? Kenapa? Nanti tentu terlihat bahwa mereka ada nilai yang dikejar, ada prestisi yang ingin dicapai, ya, ada janji yang ingin dipenuhi, ada keinginan memperkuat kelompok, dan seterusnya. Dan selanjutnya dalam teori new institusional menekankan pada pentingnya peran agen dalam sistem ekonomi. Koordinasi dalam aktivitas ekonomi menyangkut transaksi pasar dan struktur institusi. Nah, sekarang nanti dalam penjelasan new institusional ini adanya perubahan pergeseran institusional ke arah yang lebih dahsyat, ya, lebih didukung oleh perkembangan-perkembangan tentang masyarakat baru. Pengaruh ilmu politik dalam perkembangan teori institusi awalnya dapat dilihat dari dua hal. Pertama kan teori ekonomi, sekarang teori politik.
Yang pertama, menerapkan rational choice economy model. Jadi tetap berpatokan pada rasionalitas ekonomi pada sistem politik. Yang kedua, pandangan historis tentang sifat institusi yang berpengaruh besar terhadap konstruksi aktor dan kepentingannya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kenapa sih dia tidak lagi memperhatikan berapa jumlah koin yang dihabiskan ketimbang kegiatan yang dilakukan. Ya. Kalau kita hitung-hitung berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan budaya. Berapa yang dihasilkan dari kegiatan budaya itu? Mungkin tidak imbas ya. Misalnya pesta kesenian itu biaya yang dikeluarkan dengan promosi jualan yang kita lakukan mungkin tidak imbang. Tapi betapa dahsyatnya bisa mengembangkan seni budaya seluruh Bali. Dalam event tersebut membuat seni budaya Bali berkelanjutan. Yang bisa ditonton setiap hari di dalam masyarakat. Kalau tidak ada eksebisi-eksebisi, mereka tidak akan semangat untuk melakukan kegiatan budaya itu secara terus-menerus atau kontinu. Jadi kita di institusi ini tidak hanya berpandangan pada satu sisi ekonomi saja atau politik saja. Ya, tapi bagaimana multiplier effect yang berkembang dari setiap kegiatan yang dilakukan. Bagaimana adat istiadat ini membentuk peradaban dari anak-anak sampai manula untuk taat, untuk saling menghargai, untuk saling mendudukkan sahabat, saudara, dan para pemimpin-pemimpin adat itu dengan posisi yang sangat baik. Ya. Nah, kemudian dari dua hal tersebut berkembang pandangan institusi sebagai organisasi yang memiliki 3 pendekatan analisis, yaitu menyangkut suatu proses politik, kesadaran, dan artikulasi dalam suatu struktur pekerjaan, dan aktivitas organisasi yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan. Jadi sebenarnya ada 3 lagi analisis yang perlu dilakukan. Pertama, proses politik. Ya. Jadi ketika pendekatan awal dilakukan pada kelompok-kelompok baru, gitu, seolah-olah itu adalah proses politik. Ya. Bagaimana mempengaruhi, memperkenalkan institusi mereka, ya, secara fanatik, nilai-nilai mereka, tujuan-tujuan mereka, ya, bagaimana merekrut para pemuda untuk masuk desa adat. Sejak awal disebut sebagai desa adat baru atau pemuit, ya. Lalu ditanamkan nilai-nilai sehingga memunculkan kesadaran. Lalu ada artikulasi, mereka sendiri yang mengembangkan cara-cara baru untuk memperkuat dirinya, untuk memperkuat motivasinya untuk tetap bertahan dan mempertahankan adat istiadat. Jadi sentuhan-sentuhan inilah yang akan menjadi perkembangan yang sangat baik dalam teori institusional. Semakin berkembang, maka aktivitas mereka yang sudah secara sadar dilakukan, dikembangkan, dikuatkan kapasitasnya akan berpengaruh pada tataran yang lebih luas, yaitu pada perencanaan dan kebijakan dari setiap institusi yang ada. Nah, lalu kita coba ringkas dari definisi Scott. Institusi adalah struktur sosial yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi. Jadi kalau ada institusi baru, ya hanya sekedar untuk memancing bantuan atau menyelesaikan persoalan tertentu, misalnya lingkungan, ya, kelompok ternak dan seterusnya. Setelah itu bubar dan seterusnya. Belum disebut dengan institusi. Institusi terdiri dari kultur kognitif, normatif, dan elemen regulatif yang berhubungan dengan sumber daya, memberikan stabilitas dan makna kehidupan sosial. Jadi begitu kuatnya ikatan, hampir setiap aspek kehidupan masyarakat itu diukur, diatur, dan juga dimaknai. Ya. Misalnya seperti dari sisi pawongan atau manusia di desa adat, ya.
sejak lahir diberikan upacara adat, ya 3 bulanan, 6 bulanan, kemudian juga upacara remaja atau istilahnya di Bali itu moton menek bajang, ya. Kemudian sampai pawiwahan, menikah, ya, atau sebelum menikah masuk brahmacari, upacara memasuki studi dan seterusnya. Kegiatan itu penuh makna. Tidak saja manusia. Coba kita lihat dari binatang. Ya, ada juga upacaranya. Ya. Jadi ada juga pemaknaan tumbuh-tumbuhan juga demikian. Ada upacaranya. Ya. Kenapa? Karena ingin menghargai bahwa tumbuh-tumbuhan itu memberikan aspek kehidupan pada masyarakat. Memberikan perlindungan pohon-pohon di hutan yang dikira tidak bermanfaat. Memberikan sumber air, memberikan sumber pengetahuan, kita bisa belajar melalui hutan yang lebat. Berbagai hal. Orang naik gunung, orang naik trekking. Semua senang melewati hutan. Sebenarnya itu adalah inspirasi untuk memberikan kehidupan yang berbeda atau sistem pembelajaran yang berbeda kepada masyarakat. Dalam proses adat itu dimaknai sebagai kultur kognitif, normatif, dan elemen regulatif. Semua aspek diatur. Ya. Diatur untuk bisa saling menghargai dan dipastikan bahwa hidup sosial budaya kita, lingkungan kita, ekonomi kita sustainable atau berkelanjutan. Kemudian institusi ditransmisikan oleh berbagai jenis operator termasuk sistem simbol, sistem relasional, rutinitas, dan artefak. Di Bali banyak simbol. Saya karena berikan contohnya di Bali karena kita mengajar di Bali, ya. Ya. Di pekarangan rumah kita banyak simbol yang dibuat di situ. Ada rong tiga, jadi tempat upacara, tempat persembahyangan keluarga atau kemulan istilahnya. Kemulan itu pokok. Ya, ada orang memaknai pokok, kita membuat pokok atau ekonomi dasar. Ya. Sumber dari segala sumber. Ya. Pengembangan diri itu pokok. Ya. Yang disebut dengan kemulan. Ada juga yang disebut dengan jero gede. Ya, sebuah tempat sembahyang, ya, atau sebagai simbol. Ada orang menyebut penunggu karang, jaga rumah. Ya, kalau kita lihat dimaknai seperti itu. Tapi simbol-simbol itu akan mengingatkan kepada orang yang tinggal di rumah itu untuk selalu waspada. Sampai membuatkan istilahnya tempat-tempat bersemayamnya Tuhan yang berfungsi sebagai perlindungan di dalam keluarga yang disebut dengan penunggun karang. Jadi pesannya yang disampaikan ketika melihat itu jaga keamanan. Menempatkan barang dengan baik, ya. Selalu harmonis dengan tetangga dan seterusnya. Ya, tidak hanya disebut sebagai perahyangan atau tempat kita melakukan sembahyang, ya. Jadi atau tempat ibadah, ya. Nah, banyak hal yang disimbolkan termasuk juga artefak. Ya, Anda suka dengan patung-patung Ganesha, Anda suka juga dengan ornamen-ornamen lain yang bersifat spiritual, sehingga itu akan memperkaya bagaimana institusi itu semakin kuat. Bahkan ada yang juga institusi itu setiap kita hadir memiliki fanatisme terhadap musik tertentu, ya. Jadi apakah musik gamelan, ya, apakah musik doa terhadap Tuhan atau simbol-simbol Tuhan, sehingga nanti itu menjadi semacam
pengayaan dan membuat kelompok itu semakin sulit. Kemudian institusi beroperasi pada berbagai tingkat yuridistik dari sistem dunia ke hubungan interpersonal lokal. Jadi kita melihat bahwa institusi itu juga berkaitan dengan keberadaan orang, tata aturan untuk mengatur orang, ya, termasuk juga reward dan sanksi. Institusi menurut definisinya berarti kestabilan, tetapi dapat berubah proses, baik yang selalu bertambah maupun yang tersendat. Jadi perubahan proses itu tidak saja dipengaruhi oleh karena keterlambatannya kita merubah, tetapi juga kita meningkatkan kapasitas untuk bisa berubah. Nah, itu dari pemahaman Scott, ya. Kemudian bagaimana dengan teori institusional dalam kebijakan publik? Dalam sebuah kajian kebijakan publik haruslah diperlukan sebuah teori yang dapat menjelaskan serta membatasi bagaimana seharusnya organisasi publik berperilaku dalam hubungannya dengan pembuatan kebijakan publik yang dapat mencapai tujuan akhir. Ide pokok dari teori institusional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya. Jadi betapapun modernnya negara tersebut akan kembali pada back to nature atau penghargaan terhadap lokalitas, kearifan lokal yang sangat kuat di dalam masyarakat. Makanya banyak kebijakan-kebijakan sekarang di dalamnya berisi bagaimana untuk meningkatkan kapasitas kearifan lokal. Ya, bahkan beberapa kebijakan menyentuh dan memberdayakan institusi lokal seperti desa adat, subak, dan seterusnya untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat, pengembangan ekonomi di dalam masyarakat, dan seterusnya. Kenapa demikian? Kalau kebijakan yang dibuat itu bertentangan atau tidak diharapkan oleh masyarakat sebagai social order, maka kebijakan itu tidak akan berlaku di masyarakat itu. Saya contohkan seperti tadi, bahwa desa adat itu akan berlaku bagi orang yang masih mempercayainya. Ya. Subak akan berlaku bagi orang yang masih mau menggunakan subak. Nah, ketika peradaban itu sudah berubah, bertentangan dengan kepentingan mereka, maka mereka akan keluar dari sistem itu. Jadi persoalan dia meninggal dikubur di desa adat lain atau di perkuburan umum, itu mereka pribadi yang memahami atas dasar kepentingan mereka sendiri. Tapi karena peradaban ini dibuat sedemikian rupa, sebagian besar atau hanya sedikit orang yang mau keluar dari sistem itu. Nah, karena ini diyakini bahwa semua sistem yang dia bangun itu adalah membentuk karakter tidak saja pada dirinya, termasuk juga peradaban masyarakat, anak-anak kita. Dari kecil menghargai lingkungan, ya, menghargai alam semesta, pohon-pohonan, diberikan saput poleng dan seterusnya. Ya, kemudian disembahyangi, ya, sehingga tidak ditebang. Semestinya seperti itu terus. Ya. Tidak kita yang mau keluar itu adalah mungkin itu sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang berbeda. Atau mungkin pendekatan rasional ekonominya yang lebih kuat dibandingkan dengan institusionalismenya. Pengamatan terhadap organisasi harus dilihat sebagai totalitas simbol, bahasa, ataupun ritual-ritual yang melingkupinya. Jadi setiap ornamen yang muncul dalam institusional, apakah simbol, ya seperti tadi saya bilang, ada di rumah banyak simbol yang kita bikin. Bahasa, kalau kita rapat di desa adat atau paruman, ornamen bahasanya Bali halus. Ya. Tidak enak rasanya tidak berbahasa baik. Ya. Karena itu berpengaruh terhadap sistem otak kita. Begitu kita mendengarkan bendesinya bahasa Balinya halus. Ya. Motivasi pemikiran kita juga sangat halus.
tidak tega untuk berbicara keras. Apalagi nanti didekatkan dengan simbol lain seperti adanya banten atau sejenis upacara atau yang disebut dengan canang pengraos ya. Jadi ritual yang dibuat untuk ketika kita melakukan rapat-rapat di desa adat. Maka semakin sakral lah proses yang dilakukan dalam pengambilan keputusan di desa adat itu, termasuk juga di Subak. Ya. Kalau ada orang yang berbicara nyeleneh, kasar dan seterusnya, ada juga upacaranya. Istilahnya namanya pecambil, ya. Ada Banten pecambil. Jadi orang-orang yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan sistem yang dibangun itu juga akan diritualitas. Mereka akan merasa malu, bahkan dengan sukarela untuk melakukan permohonan maaf terhadap beliau, ya, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada istilahnya Banten Guru Piduke istilahnya. Ini simbol-simbol semua. Ya. Nah, perilaku organisasi tidak dapat dilakukan hanya dengan melakukan agregasi atas pengamatan terhadap perilaku individu. Jadi persoalan ketika muncul perilaku yang aneh dalam tatanan masyarakat yang sudah sedemikian rupa bagus, tidak semata-mata kita lihat pada saat itu saja. Kedalamannya yang kita lihat, kenapa dia seperti itu. Pada paruman desa yang begitu sakral. Jadi penerapan hukum adat pada mereka tidak serta-merta dilakukan. Nanti akan dilihat, dikunjungi, ditanyakan kenapa ya. Ya. Oh, ternyata ada pengaruh luar. Oh, ternyata karena persoalan keluarga yang terus bertubi-tubi dan seterusnya. Ya, sehingga meringankan. Nah, sehingga pada puncaknya mereka yang berbuat tidak baik atau berbicara tidak baik itu sadar sendiri dan melakukan permohonan maaf secara spiritual. Justru sebaliknya, banyak penelitian tentang institusionalisme yang mengkaji seberapa besar pengaruh institusi terhadap perilaku manusia melalui aturan, norma yang dibangun oleh institusi. Jadi bukan manusianya yang menentukan bagaimana corak institusinya, melainkan sebuah institusi yang berdasarkan pada aturan norma, itulah yang seharusnya mempengaruhi perilaku individu. Jadi mereka tidak akan berpikir lagi kalau kita sudah menikah itu tidak bertanya lagi kenapa harus masuk desa adat, tidak bertanya lagi. Karena ini sudah diyakini secara turun-temurun bahwa inilah hal yang baik yang berkembang di dalam masyarakat. Adanya peradaban baru, modernisasi, teknologi dan seterusnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memahami untuk memperkuat kapasitas mereka di desa adat. Bukan mempertentangkan persoalan-persoalan yang istilahnya postulat yang sudah berkembang di dalam masyarakat. Jadi kalau kita dengan berpikir rasional ekonomi, tentu banyak kelemahan-kelemahan. Itulah yang harus ditutupi melalui peradaban teori baru atau teori modern atau new institutional. Ya, bukan institusionalismenya itu sendiri yang dirombak sedemikian rupa. Sehingga ada kegamangan dan kekaburan nilai yang dimiliki ketika perombakan secara total terhadap institusi itu dilakukan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan new institutional. New institutional economic atau ekonomi kelembagaan baru muncul pertama kalinya dari William Linson pada tahun 1975. Ya. Ekonomi kelembagaan baru menurut Williamson meliputi 3 hal mendasar. Masih banyak ketidaktahuan atau kebingungan tentang makna institusi. Ya. Kemajuan dalam studi kelembagaan. Yang pertama, seperti tadi saya bilang, orang tidak mempertanyakan lagi, saya harus masuk institusi desa adat. Tidak bertanya.
Kenapa? Ya. Tapi ketika dalam berdinamika atau melaksanakan fungsi-fungsinya, baru mereka ada yang mengeluh. Kenapa kok begini? Bagaimana kok begini? Nah, muncullah sekarang kemajuan dan studi kelembagaan yang baru. Bagaimana kelemahan-kelemahan dan keluhan-keluhan mereka diadopsi oleh teori baru ini sekarang. Apakah dia menekankan pada rasionalitas ekonomi atau politik atau sosial dan seterusnya. Yang memang berbeda dengan konsep institusi yang sejak awal mereka geluti. Perlunya menerima pluralisme sampai munculnya teori yang mempersatukan. Jadi ada 3 konsep dasar. Pertama, kita tidak bertanya, tetapi sering membuat bingung. Masuk suatu organisasi, ikut saja. Tapi ketika melaksanakan menjadi bingung. Mulailah orang masuk di institusi desa dan mempelajari. Kalau dulu dia hanya menerima saja, sekarang mempelajari apa maknanya. Ya, Banten ini apa maknanya, Pauman ini apa maknanya. Mulai dia belajar untuk meningkatkan pengetahuan mereka, untuk membongkar kembali nilai-nilai yang mereka miliki, untuk mempertajam dan memahamkan diri mereka terhadap konsep yang telah dibangun oleh orang tua mereka. Kemudian mereka yang lebih luas lagi menyandingkan dengan peradaban-peradaban lain di negara-negara lain. Apa sih padanannya para peneliti? Kalau di sini Trihita Karana, di tempat lain apa namanya? Oh, ada Back to Nature dan seterusnya. Mungkin ya. Kalau misalnya Trihita Karana berkaitan dengan harmoni dengan Tuhannya. Oh, di tempat lain apa namanya? Berkaitan dengan pawongan, harmoni dengan saudara, tetangga, dan seterusnya. Berkaitan dengan palemahan, lingkungan, apa? Ada kelompok Greenpeace di negara maju. Jadi bagaimana membangun lingkungan yang sustainable. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pluralisme ini pasti. Dinamika yang berkembang di dalam masyarakat, di desa adat itu sudah mulai meningkat. Pluralismenya. Ya. Ada kelompok yang berpendidikan tinggi, ada yang sama sekali tidak berpendidikan, ada yang menengah, ada yang ekonominya sangat bagus, ada yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Tapi kita melihat yang ekonominya bagus jarang melakukan atau ikut terlibat dalam kegiatan adat. Secara ekonomi kita akan menilai, oh ini ekonominya tidak bagus, berarti dia akan jarang ikut kegiatan adat. Ini ekonominya sangat bagus, pasti akan sering ikut kegiatan adat. Karena dia sudah memiliki ekonomi yang sangat bagus. Ternyata apa kenyataannya? Justru yang ekonominya tidak bagus, sering ngayah. Yang ekonominya tidak bagus, yang bagus, banyak yang tidak melakukan kegiatan ngayah. Nah, ini pluralisme. Bagaimana sekarang dengan pluralisme yang berbeda-beda ini, ada pengetahuannya yang berbeda-beda, untuk bisa dipersatukan dalam satu institusi tertentu. Maka kita harus merombak sistem institusi yang sudah ada, menjadikannya dengan new institutional. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pendapatnya Matthew dalam Williamson, yang berpendapat bahwa ekonomi kelembagaan baru dihadapkan pada 2 hal. Pertama, institusi merupakan hal penting. Yang kedua, faktor-faktor kelembagaan rentan dalam menganalisis melalui perangkat teori ekonomi. Jadi, yang pertama, institusi itu harus dipahami sesuatu yang sangat penting di dalam masyarakat. Membentuk peradaban, tatanan nilai, keberlanjutan, sustainable. Bagaimana dalam administrasi publik ini supaya fanatisme itu berkembang? Ya. OPD yang sudah ada bukan dirombak lagi namanya, tetapi diperkuat apanya yang kurang. Supaya tidak terus berganti-ganti nama. Diperkuat apanya yang kurang. Ya. Misalnya kalau
sistemnya sudah bagus ya, hubungan kekerabatannya antar pegawai sudah baik ya. Sekarang hanya mungkin modernisasinya, pergaulan internasionalnya yang kurang, tambahkan di situ. Ya. Hati-hati, pesan yang kedua, hati-hati kita mengadakan analisis terhadap institusi melalui konsep atau analisis penerapan rasional ekonomi. Ya, jadi kalau semua kegiatan adat istiadat itu kita pandang secara ekonomi, itu bisa bubar. Ya, bisa bubar adat dan budaya kita. Ya. Karena di situ kepercayaan yang sudah dibangun demikian rupa dan merupakan ikatan ya yang sudah dibentuk dari sejak lahir manusia itu sudah dikuatkan. Ya. Cara pandang boleh saja berbeda-beda, tapi jangan memaksakan cara pandang kita pada orang-orang lain ya. Ya, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Jadi dia mau melakukan cara sembahyang bagaimana? Silahkan. Karena adat istiadat sudah dari dulu berbeda-beda. Silahkan. Ada perkembangan baru. Ya. Tidak lagi fokus pada adat istiadat Bali. Dia kembangkan sendiri, silahkan. Tapi jangan mengajak yang lain. Tapi kalau ada orang lain yang secara sukarela keluar, jangan juga menyalahkan secara 100% pada mereka. Lihat juga struktur institusi kita. Ada enggak dinamika yang memperlemah keyakinan dan motivasi orang Bali untuk mempertahankan adat istiadat kita. Ini yang harus new institution ini harus segera merevisi, memperbaiki. Ya, supaya jangan sampai adat istiadat yang sudah diyakini turun-temurun ini satu persatu anggotanya keluar dari sistem itu. Kalau sudah keluar berarti ada sistem yang perlu diperbaiki. Ya. Ada sistem yang perlu diperbaiki, dimusyawarahkan, menimbulkan kohesivitas yang sangat tinggi lagi. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus dipahami bahwa di Bali itu adalah sistemnya sangat terbuka, ya, institusinya menerima pergaulan secara terbuka, ya, tetapi memiliki filter yang kuat semestinya untuk menjaga tatanan dan keberadaan sosial budaya yang ada dan berkembang di Bali. Ya. Kemudian Brusu dan Glenskon serta Jaya memperjelas bahwa ekonomi kelembagaan baru merupakan outcome dari suatu proses yang evolusioner. Jadi lambat, bukan revolusioner ya, pelan. Bukan didasarkan pada pondasi yang direncanakan sehingga ekonomika kelembagaan baru tidak didasarkan pada hasil hipotesis dari berbagai teori. Jadi sebenarnya new institusional ini bukan hal yang baru gitu. Tapi apa yang kurang bagus diperbaiki, diperkuat, kemudian adanya pluralisme yang berkembang di masyarakat harus juga bisa difasilitasi oleh institusi yang ada. Gitu. Kalau tidak dilakukan perubahan, maka anggotanya akan banyak keluar. Gitu. Protes akan sangat tinggi. Sistem kita tidak akan dinamis. Nah, ini yang perlu dicermati ya. Jadi kalau misalnya sistem tata pemerintahan, kalau kita bicara soal administrasi publik sudah ada gitu. Apanya yang lemah diperkuat. Lalu sekarang dulunya hanya melayani masyarakat sekitar kita, sekarang sudah melayani nasional. KTP berlaku di mana-mana. Misalnya. Ya. Kemudian tidak saja melayani masyarakat Indonesia. Dunia internasional. Di bidang kesehatan dilayani, pendidikan, pertukaran mahasiswa dan seterusnya. Inilah yang perlu dilakukan untuk mengejar keterlambatan kita untuk bisa memfasilitasi pluralisme ini. Hingga nanti
tidak saja adat istiadat ini berlaku bagi warga kita yang apa istilahnya itu kerama ngarep ya kerama yang memang sudah ada di situ, tapi juga bisa fanatisme itu muncul dari para pendatang, penduduk pendatang. Mereka merasa diayomi ya, merasa nyaman berada di desa adat kita. Kemudian ketika kita melakukan pembangunan di pura atau di tempat-tempat lain yang dibangun oleh masyarakat adat, mereka dengan sukarela menyumbang pada desa adat kita. Nah, ini perubahan-perubahan inilah yang perlu dicermati. Teori new institution dapat menyelesaikan permasalahan publik ya, seperti tadi. Terdapat unsur change, perubahan, transforming ya, transform dari tradisional ya. Ada reform di situ, reformasi, perubahan-perubahan tatanan. Dari awalnya hanya menerima kerama desa adat sendiri, bagaimana supaya bisa mengadopsi atau memfasilitasi kegiatan kerama pendatang atau kerama tamyu. Ada inovasi, ada outcome. Ya, ada dampak yang ingin dicapai. Jadi tidak sekedar sampai pada output ya, tapi pada kemanfaatan dari setiap institusi yang kita miliki terus dikaji ya, untuk meningkatkan, tidak saja meningkatkan kapasitasnya untuk melayani desa adat, juga bisa melayani kerama tamyu. Ini malah sebaliknya, desa adat banyak jangankan melayani kerama tamyu, keramanya sendiri banyak yang tidak terayomi karena banyaknya aturan-aturan yang dibuat sehingga membuat mereka sibuk sendiri dengan apa istilahnya itu, menerapkan, mengerjakan aturan-aturan itu. Ya. Sederhana, dapat dilaksanakan, dipahami, membuat peradaban semakin kuat. Itu yang penting. Tidak menjelimet, ya. Formnya terlalu banyak yang harus diisi. Ya. Unsur pungutannya dari berbagai aspek. Ini yang membuat nanti kita hanya sibuk dengan peraturan di situ. Bukan sibuk pada manfaat atau simbolik yang diberi pada kita untuk memaknai apa sih sebenarnya adat istiadat itu. Yang tujuannya adalah ketertiban, kenyamanan, saling menghargai, saling menghormati, ya, saling mendukung, saling memperkuat, baik di dalam kerama adat sendiri maupun dengan ketika kita bergaul dengan masyarakat penduduk luar. Ya, kemudian semua unsur berubah, culture, norm, struktur, kebiasaan, habits, dan outcome. Ya. Teori ini berorientasi pada struktur organisasi, tidak hanya tuntutan teknik atau sumber-sumber dependence, tetapi juga melalui kekuatan lembaga, termasuk mitos rasional, pengetahuan yang dilegitimasi melalui sistem pendidikan dan melalui profesi opini publik dan hukum. Jadi mitos-mitos misalnya yang sering berkembang di masyarakat kita, gitu ya. Jadi menghormati leluhur, ya. Kalau kita tidak menghormati leluhur, maka kita tidak akan mendapat rezeki, tidak akan mendapat anugerah, tidak akan mendapat restu dan seterusnya. Ya, dengan bahasa Balinya, ya. Jadi mitos-mitos seperti itu yang membuat orang ketika memahami leluhur, ya, mengadakan upacara yajnya berkaitan dengan leluhur, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia juga harus memaknai bahwa leluhur itu ada istilahnya nanti reinkarnasi menjadi anak kita, menjadi cucu kita. Cara menghormati leluhur yang lain adalah memberikan pendidikan yang baik terhadap anak kita, ya, menghormati orang tua yang masih hidup, ya. Tidak saja berkaitan hanya yajnya, ya,
Sehingga tidak seimbang ketika beriatnya kita menghabiskan energi dan material yang cukup banyak, tetapi kita ketika menghormati orang tua yang masih hidup, ya, menjaga kesehatannya sangat minim, ya, sangat minim, ya. Bahkan sampai meminta beliau diantar untuk ke rumah sakit, ya, sampai meminta beliau untuk dibelikan sesuatu dan seterusnya. Anak kita juga demikian. Pendidikannya tidak terurus, ya, kesehatannya tidak terurus, ya, kesana kemari sendiri, ya, ke tetangga dan seterusnya, bermain sampai berjam-jam tidak kita hirau dan seterusnya, ya. Jadi inilah sebenarnya sistem institusi yang dibangun di masyarakat adat seperti itu. Jadi tatanannya sudah komprehensif sekali, ya. Jadi kalau kita memaknai Trihita Karana saja itu sangat komprehensif. Ya. Misalnya kalau kita harmoni dengan Tuhannya, Tuhan itu diterjemahkan lagi dengan ciptaannya. Jadi bagaimana sih kita caranya menghormati beliau, memberikan upacara yang baik, ya, menaruhnya, meyakininya beliau ada di dalam hati kita. Lalu menghormati ciptaannya, tumbuh-tumbuhan, binatang, tidak semena-mena kita membunuh binatang, ya, tidak semena-mena kita menebang hutan dan seterusnya. Memelihara aliran sungai, ya, menjaga kebersihan dan kesucian pura dan seterusnya. Termasuk juga kesucian diri sendiri. Ya. Nah, inilah persoalan-persoalan yang nanti terus berkembang. Sebenarnya tatanan-tatanan institusi yang ada di masyarakat adat, tidak saja masyarakat Bali, sudah sangat komprehensif. Ya. Nah, maksudnya tatanan dunia modern sebagai new institution adalah untuk memperkuat bagaimana supaya fanatisme ini berkembang, ya, tidak saja pada peradaban kelompok pribumi, gitu, tapi juga bagaimana dia bergaul dengan masyarakat modern, bagaimana dia bergaul dengan masyarakat internasional yang nantinya memvibrasi, memperkuat kondisi kita. Ya. Bukan malah sebaliknya, menghancurkan sistem tatanan kita. Jangan pula kita terlalu takut terhadap intervensi dari luar. Kalau sudah kapasitas kita kuat, ya, memiliki filtrasi yang sangat kuat, ya. Jadi apapun peradaban-peradaban yang apalagi baru kita kenal di dunia modern itu tidak akan ngaruh. Karena kita sudah memiliki filtrasi yang sangat kuat terhadap tekanan-tekanan dari dunia luar. Jangan malah kita sendiri melemahkan, gitu. Ya. Jadi baru menonton film sedikit saja kita sudah menjadi orang kasar, ya. Sudah memperkosa hak-hak orang lain, ya. Dan seterusnya, sudah berpakaian yang norak dan seterusnya. Padahal kita sudah memiliki filtrasi-filtrasi yang sudah secara komprehensif dikembangkan, dikaji, dimaknai dan dilaksanakan dalam institusi. Organisasi melekat secara mendalam dalam lingkungan sosial politik, menganjurkan merefleksikan respon terhadap aturan, keyakinan, kompensasi yang dibangun ke dalam lingkungan yang lebih luas. Nah, ini. Jadi seperti saya bilang, tidak hanya berlaku untuk masyarakat adat kita, tetapi juga kepentingan yang lebih luas. Institusi, aturan, norma, dan kepercayaan yang dijabarkan pada organisasi menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh. Pengaturan institusi merupakan fundamental untuk memahami organisasi, karena ini cara mereka cenderung diproduksi tanpa diimplementasikan dalam praktik. Nah, ini perkembangan masyarakat baru yang hanya melihat cuplikan-cuplikan kecil daripada norma, aturan, keyakinan, dan seterusnya oleh masyarakat, ini harus terus didampingi oleh para tetua. Jangan sampai putus, gitu. Jangan sampai orang tuanya mempunyai pengetahuan 100, kemudian menurun ke anaknya menjadi 90, menurun ke cucunya menjadi 60, dan seterusnya. Sehingga nanti
yang mereka miliki itu hanya cuplikan-cuplikannya yang barangkali tidak mengakar dan tidak bisa memfiltrasi tatanan kehidupan masyarakat kita ke depan. Jadi paling tidak orang tuanya 100, anaknya 100 plus. Karena ada peradaban baru yang berkembang dari luar. Jadi misalnya dulu tidak mengenal komputer, tidak mengenal bahasa Inggris, bergaul dengan dunia internasional, sekarang bergaul dengan dunia internasional. Jadi ini sebenarnya mestinya bertambah. Ya, itulah new institutional. Ya. Kemudian contoh lain ya, institusi yang sangat luar biasa, new institutional sebagai contoh di dalam tatanan administrasi publik ya, saya contohkan di sini ada KPK, ada Komnas HAM, Komisi Yudisial, MK, KPU ya. Kemudian one shot service, perizinan dan bentuk-bentuk lain ya, satu hati satu jiwa dan seterusnya. Institusi-institusi yang memang memiliki kapasitas baru seperti KPK misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi ya, komisi ini dibentuk sebagai organisasi yang independen ya, dia bisa mengawasi kegiatan pemerintah, bisa mengawasi masyarakat ya, jadi kekuatannya sangat luar biasa, semacam lembaga super body ya. Jadi tidak bisa diintervensi oleh presiden ya, tidak bisa diintervensi oleh lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk juga LSM dan seterusnya, Komnas HAM, Komisi Yudisial, MK, KPU dan seterusnya. Jadi berbeda dengan institusi, kalau terkait dengan administrasi publik berbeda dengan kementerian, itu di bawah presiden, masih bisa melaksanakan tugas-tugas presiden atau dikendalikan oleh aturan-aturan negara dan seterusnya. Ya, jadi demikianlah. Selain contohnya secara tradisional, tadi sudah bagaimana institusi-institusi yang berkembang ini supaya bisa mengadopsi pluralisme, kemudian berbagai kebutuhan di masyarakat ya, perkembangan sehingga mereka harus dinamis ya. Juga kita bisa memberi contoh tentang terkait pelaksanaan administrasi publik. Jadi adalah semacam kelembagaan institusi yang memang memiliki kemampuan yang luar biasa, diharapkan oleh masyarakat, tidak bisa diintervensi oleh lembaga-lembaga lain. Ini memang memiliki nilai-nilai pembentukannya yang sangat berbeda. Demikianlah tentang teori institusi dan new institusi yang bisa saya jelaskan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberi pengetahuan yang cukup bagi mahasiswa.